Terima kasih Pak Hasan. Bapak Ibu sekalian, Prof. Ina, Pak Irman Gusman kalau masih bergabung, dan Mas Sandiaga yang walaupun sudah live ya. Tentu ini adalah satu acara webinar yang bagi saya luar biasa karena bisa didengarkan oleh semua peserta, tokoh-tokoh penting menyajikan berbagai presentasinya yang sangat luar biasa, dan insya Allah bisa memberikan wawasan yang luas terutama kepada teman-teman dari UMKM dan juga bagi para milenial, generasi muda yang ingin nantinya membangun satu usaha bisnis. Tadi saya kira saran dari Pak Irman Gusman tentang Center for Entrepreneurship itu sangat bagus, dan itu insya Allah di Undira akan kita laksanakan karena memang salah satu tujuan misi dari Universitas Dian Nusantara adalah bagaimana kita selain kita para sarjana baru tapi sekaligus bisa memperbanyak teman-teman adik-adik yang mempunyai minat untuk menjadi wirausahawan. Saya memang juga mempersiapkan presentasi, walaupun sebenarnya presentasi ini melengkapi Prof. Ina saja, secara singkat saja nanti saya akan terus sampaikan. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mas Sandi maupun Prof. Ina yang tentu tidak akan saya ulang di dalam presentasi saya ini. Terus silakan dilanjutkan. Ya, jadi pada dasarnya ini kita semua bicara mengenai pandemi COVID-19 ya, karena pandemi COVID ini seperti disampaikan oleh pembicara sebelumnya, itu melanda seluruh dunia. Semuanya panik, bukan hanya negara kecil, negara-negara besar seperti Amerika yang katanya sudah sangat luar biasa dikdayanya menghadapi COVID sudah nggak berkutik juga. Bahkan sering Presiden Trump membuat kebijakan yang lucu-lucu ya, yang aneh-aneh karena mungkin saking paniknya terhadap pandemi COVID ini. Jadi pada dasarnya memang pandemi COVID itu mengganggu kesehatan, itu satu hal. Dan proses penularannya itu juga begitu cepat dan begitu luar biasa. Banyak anak-anak muda yang tidak tahu bahwa dirinya sudah menjadi pembawa virus, tapi dia nggak tahu, sehingga virus itu kemudian tertular ke berbagai masyarakat yang luar biasa banyaknya. Dan di Indonesia saya kira memang agak terlambat kita mengumumkan bahwa COVID-19 sudah ada di Indonesia, sehingga sampai sekarang beberapa negara sudah turun, kita terus naik penderita yang terkena virus corona ini. Dan dampak kesehatan ini kemudian memengaruhi berbagai sektor, sosial, agama, ekonomi, terutama yang kita bicarakan sekarang ini, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya bagaimana pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional yang didominasi oleh UMKM. Mereka itu topik kita saat ini adalah bagaimana kita menghadapi situasi UMKM yang terpuruk saat ini dan bagaimana bisa bangkit kembali. Ini satu faktor ya terus. Nah, ini beberapa potensi dari dampak virus corona pada ekonomi negara kita, yaitu dari pasar keuangan dan sektor real. Dan UMKM ini berada di sektor real kebanyakan. Dan saya ngambil contoh dengan negara Cina, bagaimana pengaruh dari pandemi virus corona ini terhadap ekspor impor itu luar biasa sekali ya. Dan ekspor impor yang dari Cina saja itu dampaknya begitu luar biasa karena bahan baku termasuk UMKM itu juga dari Cina banyak kan ya, sehingga begitu stop ya supply bahan baku dari Cina ke sini, banyak sekali usaha-usaha UMKM yang kemudian tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya ya. Kemudian jasa penerbangan juga terdampak luar biasa, dan dampak pariwisata khususnya perhotelan ini hampir di seluruh daerah itu semua mengalami dampak yang langsung. Dari tadinya okupansinya bisa rata-rata 60-70%, bahkan ada yang di atas 90%, sekarang ini bisa 10%-nya udah bagus. Dan ini adalah sektor yang
menyerap tenaga kerja sangat besar, sehingga Anda bisa bayangkan semuanya bahwa dari sektor-sektor ini dampaknya adalah terjadi PHK besar-besaran dan pengangguran yang luar biasa. Ya, silakan terus ya. Nah, sebelumnya di atas ya di atas ya ini. Ini pandemi COVID-19 ini akan menyebabkan economic wide shocks. Ada shock terjadi di mana-mana karena terjadi perubahan agregat demand dan agregat supply secara bersamaan. Dan pada akhirnya kondisi hampir di semua negara itu akan terjadi stagflation. Stagflasi itu sesuatu yang terjadi yang jarang sekali. Biasanya yang terjadi adalah resesi atau kontraksi. Stagflasi ini lebih parah karena pada dasarnya ekonomi yang terjadi sekarang ini adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi, ya, dibarengi dengan pengangguran yang tinggi, tetapi diikuti dengan inflasi yang tinggi. Ini stagflasi. Kalau resesi itu pertumbuhan ekonomi menurun, pengangguran banyak, tetapi inflasi justru menurun karena permintaan akan barang dan jasa juga semakin sedikit karena banyak pengangguran. Tapi ini tadi Pak Sandi juga bahkan mengadakan langsung tes ke peserta, itu hampir semua mengatakan apakah ini terjadi inflasinya turun atau naik. Semua mengatakan naik. Inflasi adalah terjadi kenaikan harga barang-barang. Dan semua mengatakan sekarang ini inflasi semakin tinggi. Ya, ini yang berbahaya. Pada situasi pertumbuhan ekonomi menurun, kemudian pengangguran banyak, harga-harga malah naik. Ini sangat memberatkan masyarakat pada umumnya. Ini yang terjadi. Ya, silakan terus. Naik ya. Nah, tadi sudah disinggung, saya tidak ingin mengulangi bahwa pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara untuk tahun 2020 ini akan terjadi minus hampir semua negara. Indonesia masih ada IMF itu masih memperkirakan masih positif, antara positif dan negatif. Tapi hampir semua lembaga-lembaga keuangan itu menyatakan bahwa hampir seluruh negara tahun 2020 ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Ya. Baik, terus silakan. Ya, terus. Nah, ini stimulus Indonesia di bawahnya banyak. Terus di bawah, naik lagi. Di bawahnya. Belum, jadi kelewatan. Satu lagi. Terlewat, satu lagi. Nah, ya oke. Nah, stimulus Indonesia dibanding negara lain di dalam menangani COVID-19 ini relatif rendah, ya. Kita melihat bahwa ini contoh ya, ini di Jepang itu 20% dari PDB-nya itu dipakai untuk menstimulus penanganan COVID. Kita hanya 2,6%, kecil sekali. Itu hanya di atas Perancis, Turki sama China karena memang PDB-nya besar sekali sehingga 1,2%-nya juga sudah sangat besar. Nah, kita ini karena PDB kita juga tidak terlalu tinggi, maka 2,6% itu adalah cukup kecil. Tapi memang kita paham bahwa pemerintah kita juga berat. Ya. Kalau ini berlangsung semakin lama, semakin berat. Bukan hanya dunia usaha, pemerintah pun sudah sangat kebingungan. Mengapa sekarang ada pelonggaran dan lain sebagainya, itu juga salah satu faktor. Tapi juga seringkali harus dipahami bahwa berbagai upaya untuk meredam gejolak ekonomi ini, salah satu contoh DPR mengusulkan pencetakan uang dan segala macam ini, nanti akan memperparah stagflasi. Karena dengan semakin banyaknya uang yang digelontorkan karena mencetak, ya, bukan karena produksi, itu menyebabkan nilai uang semakin rendah dan harga-harga semakin naik. Ini yang nanti sangat ditakutkan sebenarnya, ya. Mudah-mudahan kebijakan untuk mencetak uang itu tidak dilakukan, mudah-mudahan, ya. Ya, terus program bantuan pemerintah ke UMKM tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ruli, itu sudah ada rencana-rencana yang akan dilaksanakan, ya. Tetapi seperti Prof. Ina katakan,
karena database kita ini terhadap UMKM ini juga masih acang kadut ya, atau masih amburadul ya, sehingga kita masih sanksi apakah bantuan dari UMKM ini tepat sasaran betul atau hanya orang-orang di lingkungan yang dekat dengan kekuasaan yang bisa memperoleh bantuan. Ini juga satu faktor yang saya kira perlu kita cermati ya. Memang ada KUR, ada UMI, ada Mekar, ada Pegadaian dan segala macam yang Prof. Ina dulu salah satu adalah komisaris utama Pegadaian, dia tahu persis ya. Dan beliau memang dari dulu menekuni UMKM. Jadi memang apa yang dirisaukan Prof. Ina terhadap database kita khususnya tentang UMKM yang jumlahnya 60 juta ini sangat rawan untuk terjadinya sesuatu yang tidak tepat sasaran nantinya. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi maunya pemerintah membantu, tapi yang dibantu bukan yang seharusnya dibantu. Ya menjadi repot memang ya. Tapi inilah kondisi kita sekarang yang apapun yang kita harus bisa mencermati dan mengikuti. Mudah-mudahan Prof. Ruli karena sebagai Sekjen Departemen Koperasi dan UMKM, mudah-mudahan nanti data yang dipunyai cukup valid ya, sehingga apa yang dilakukan betul-betul membawa dampak yang positif terhadap UMKM ke depan. Karena ini masalahnya menjadi sangat berat. Ya, terus silakan. Lanjut. Ya, jadi saya kira hampir semua, mulai Pak Sandi, ya mulai Pak Ruli, Pak Sandi maupun Prof. Ina, ini memang kondisi COVID-19 di tahun 2020 ini memang berdampak sangat luar biasa. Ya, yang dampaknya high impact-nya itu tinggi sekali, omsetnya turun, bukan hanya lebih dari 30%, karena 30% itu artinya lebih dari 30% itu minimum 30% sampai 100%. Ya, itu sektor pariwisata, itu hotel, restoran, transportasi, agen perjalanan, manufaktur, tekstil saja berapa juta udah memphk-kan karyawannya kan, karena tidak laku. Siapa yang mau beli tekstil pada kondisi seperti sekarang ini? Ya, bahan bangunan, alat berat, properti, konstruksi dan lain sebagainya itu kondisinya sangat berat sekali. Ya, farmasi itu yang juga tidak terlalu menggembirakan ke depannya. Hanya yang alat-alat untuk kesehatan yang meningkat ya. Nah, kemudian yang kena medium impact itu ada multi finance, otomotif ya. Tadi Mas Andi juga menyampaikan Astra pun harus banting setir untuk mencoba memproduksi kendaraan-kendaraan yang jauh lebih aman dan juga sehat ya. Tidak mengganggu lingkungan. Ini yang sekarang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau UMKM memang tidak semudah perusahaan besar untuk banting setir ke bidang lain ya. Kemudian pusat perbelanjaan ini terus-menerus sudah berapa lama ini tutup ya. Ini luar biasa pengaruhnya. Karena banyak sekali di mal-mal itu sekarang banyakkan adalah jualan makanan. Dan jualan makanan itu begitu, makanan dan pakaian itu memperkerjakan begitu banyak orang. Tetapi sekarang tutup berlama-lama ini ya, itu otomatis banyak sekali pengangguran yang terjadi. Peternakan perikanan ya, tadi juga pertanyaan ke Pak Sandi, lebih teman-teman yang bergerak di perikanan terutama ya, itu memang mengalami dampak yang luar biasa. Kemudian komoditas lain, perkebunan, tambang, logam, mineral dan lain sebagainya. Karena semua mengurangi produksinya karena memang tidak memungkinkan dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, yang low impact-nya memang ada kemasan, e-commerce malah bertumbuh sangat luar biasa ya. Alat kesehatan ya itu tumbuh sangat baik. Ya. Makanan pokok sekarang berkembang, itu malah ibu-ibu di komplek-komplek itu pada saling bikin makanan dan saling membeli di antara teman-teman sekomplek. Ya. Jadi banyak bakat-bakat terpendam ini sekarang ini malah menjadi tersalurkan ya. Ya terus. Silakan. Ya ini tadi udah dijelaskan ya. Nah, ini sama saya kira data-data Pak Sandi sama saya dan Pak Ruli karena sumbernya sama. Nah ini yang sekarang justru tren baru nih ya. Di dalam new normal yang tadi disebutkan Mas Sandi, ya new normal itu nanti akan betul-betul didominasi tren baru
yaitu memanfaatkan semuanya online. Jadi sebelum adanya COVID saja itu online sudah makin bertumbuh sangat pesat ya. Tapi seperti diketahui pemilik online ini juga para pengusaha kakap, pengusaha besar, bukan UMKM ya. UMKM hanya mampu untuk memanfaatkan teknologi yang ada, tetapi tidak bisa memiliki ya. Tetapi memang perkembangan ke depan, seperti Mas Adi tadi sampaikan, universitas pun ke depan juga harus berpikir bahwa kita bisa memberikan kuliah dengan menggunakan online sistem ini. Dan alhamdulillah karena Undira memang dari awal itu sudah menerapkan program pembelajaran online sehingga e-learning dan lain sebagainya, sehingga tidak insya Allah tidak masalah dengan kondisi ini, bahkan bisa memanfaatkan ini lebih luas lagi. Ya, terus. Nah, profil e-commerce sudah, silakan ya, sama aja saya ini kan ya, silakan terus. Ya, terus. Nah, ini tadi Mas Sandi juga menyampaikan bahwa tips sukses saat ini bagi UMKM itu titeni tiru tambahi. Ini ya. Bahasa Jawa gitu. Itu betul-betul titeni itu memperhatikan betul apa yang ada, kemudian meniru yang baik itu nggak apa-apa, tetapi meniru tok itu tidak cukup untuk bisa kita bersaing lebih baik, harus menambahkan inovasi baru yang Pak Sandi tadi sampaikan. Makanya Pak Sandi tadi menyampaikan inovasi, berani ambil resiko, proaktif, itu juga satu proses yang dalam konteks tambahin tadi ya. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana bantuan atau hal-hal yang diperlukan bagi UMKM adalah pertama relaksasi pajak. Ini penting sekali ya. Jadi relaksasi pajak jangan hanya tahun 2021, tahun 2020. Pada 2021 itu juga UMKM masih memerlukan relaksasi pajak. Sehingga betul-betul kebijakan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan UMKM yang ada. Kemudian subsidi suku bunga. Jadi bagaimana tadi Prof. Vina kalau nggak salah menyampaikan bahwa seringkali kalau UMKM itu didominasi oleh para rentenir ya. Ini jelas dia membayar bunga rentenir itu berkali-kali lipat dibandingkan bunga bank. Tapi karena akses ke dunia perbankan dia juga sangat terbatas, maka otomatis mau tidak mau dia masuk ke rentenir lagi ya. Nah, kemudian bantuan permodalan. Jadi yang tadi Prof. Rudi sampaikan itu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu permodalan bagi UMKM. Walaupun Mas Adi mengatakan bahwa permodalan itu bukan dikasih cuma-cuma, tetapi bagaimana sistem kredit kita itu memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh kredit dengan bunga yang murah. Itu sudah sangat membantu. Kemudian pembukaan akses terhadap pasar, khususnya pasar ekspor. Tadi Prof. Vina juga mengatakan akses pasar ekspor ini bagi UMKM masih sangat terbatas. Nah, ini harus dimulai diberi kesempatan ya. Kemudian penurunan biaya logistik, ini salah satu high cost ekonomi itu karena biaya logistik itu sangat tinggi ya. Prof. Vina ahlinya itu, kalau diminta kuliah tentang logistik sampai buka nggak selesai, tapi memang luar biasa ya. Kemudian terakhir mendorong substitusi impor. Ini memang harus mau tidak mau dilakukan karena impor terputus, banyak produk-produk yang dihasilkan selama ini tergantung pada impor bahan bakunya, sehingga mau tidak mau sekarang harus digalakkan untuk bagaimana bisa memproduksi barang-barang untuk substitusi impor ini. Saya kira demikian tambahan saya yang bisa saya sampaikan Pak Hasanuddin. Ini juga waktu mengejar terus ya. Mudah-mudahan pas nanti jam 16 bisa selesai. Mudah-mudahan saya tidak banyak. Silakan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.